Hai sobat pecinta One Piece, selamat datang di channel Kuja Anime, channel yang membahas tentang karakter, tokoh, dan momen yang ada di anime One Piece. Salam kenal buat yang baru mampir ke channel ini. Mohon berikan dukungannya agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Di video kali ini, admin akan membahas 7 anggota armada besar topi jerami. Simak pembahasannya sampai selesai ya. Armada besar topi jerami adalah salah satu armada bajak laut terbesar di seri One Piece. Armada ini terbentuk pasca Arc Dressrosa, di mana ada beberapa kelompok bajak laut yang pada akhirnya memutuskan untuk bersatu dan beraliansi dengan kelompok topi jerami, dan terbentuklah armada besar tersebut. Yang menarik adalah sebenarnya Luffy sendiri tidak menginginkan hal tersebut. Tetapi para kapten bajak laut itu memutuskan dan memaksa Luffy untuk mau menerimanya. Sayangnya, memang sampai saat ini aksi dari armada besar topi jerami masih belum terlihat. Padahal kemunculan mereka sangat dinantikan oleh para fans. Lalu siapa saja anggota yang bergabung dengan armada ini? Berikut akan admin bacakan. Yang pertama, Orlombus. Sebenarnya, Orlombus bukanlah seorang bajak laut, melainkan seorang petualang atau penjelajah di One Piece. Sama sepertinya sosok Nolan, dia merupakan pemimpin dari sebuah armada besar yang bernama Armada Yonta Maria. Orlombus merupakan salah satu peserta turnamen di Corrida Coliseum dan berusaha untuk mendapatkan buah iblis merah Meranomi. Namun pasca peristiwa di Dressrosa, akhirnya Orlombus pun berubah haluan. Dia memutuskan untuk menjadi seorang bajak laut bersama dengan armada besarnya yang memiliki jumlah kru mencapai 4.300 orang. Hal tersebut Orlombus lakukan setelah ia memutuskan untuk bergabung dengan armada besar topi jerami. Dengan jumlah kru yang mencapai 4.000 orang, Orlombus merupakan penyumbang kru terbesar di armada besar topi jerami. Yang kedua, Ideo. Meskipun suku kaki panjang adalah suku yang menarik, namun, suku lengan panjang pun tidak kalah menarik dan mematikan. Mereka juga mampu membuktikan diri sebagai seorang petarung yang tangguh. Salah satu karakter dari suku lengan panjang yang mampu memanfaatkan kekuatan pukulannya adalah Ideo, si meriam penghancur. Ideo dikenal memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah ledakan dari pukulannya. Hal tersebut dikarenakan Ideo sudah menguasai sebuah bentuk spesial dari bela diri tinju yang bisa memanfaatkan lengannya yang panjang dan juga memanfaatkan bagian tubuh lainnya yang kemudian menghasilkan sebuah pukulan yang bisa menghancurkan lawan ataupun sekitarnya. Teknik tersebut bernama Hakai Hu. Ideo sendiri merupakan kapten dari divisi 4 armada besar Luffy bersama kelompok bajak lautnya, yaitu Triple X Gym Martial Art Alliance. Yang ketiga, Leo. Leo adalah seorang kurcaci yang berasal dari kerajaan Tontata yang pertama kali muncul di Pulau Green Beach. Pada saat itu, Leo bersama kelompok kurcaci lain berusaha untuk menyerang prajurit angkatan laut. Leo pun memiliki kekuatan buah iblis bernama Nui Nui Nomi, di mana Leo mampu menjahit hampir semua benda atau material apapun. Di armada besar topi jerami, Leo merupakan pemimpin divisi 5. Leo dan kekuatan militer dari kerajaan Tontata berjumlah kurang lebih 200 orang. Meskipun Leo merupakan seorang kurcaci yang bertubuh kecil, namun tekad dan semangatnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimana tekad mereka untuk menghadapi pasukan angkatan laut dan juga bajak laut Don Quixote menjadi bukti nyata dari hal tersebut. Yang keempat, Don Sai. Don Sai merupakan salah satu anggota keluarga dari Chinjau Family dan merupakan pemimpin divisi 13 dari kelompok bajak laut Hapo Navi. Dalam aliansi besar topi jerami, Don Sai merupakan pemimpin dari divisi 3. Untuk masalah kekuatan sendiri, Don Sai terkenal sebagai seorang petarung yang kuat. Buktinya, dia mampu mengalahkan Fang Brother, karakter yang mampu mengalahkan bajak laut dengan nilai buronan 100 juta beli hanya dengan satu tendangan. Don Sai juga mampu mengalahkan Lao Ji, salah seorang petinggi dari keluarga Don Quixote yang berhasil mengalahkan kakeknya, Don Chinjau, dengan hanya menggunakan satu tendangan haki kuat. Bahkan, Don Chinjau sendiri mengakui kalau Sai sudah berhasil melampaui kekuatannya. Dengan kemampuan Hassoken yang kuat,
Sai berhasil mendapatkan kekuatan fisik yang mengerikan. Yang kelima, Cavendish. Cavendish merupakan salah satu bajak laut dari generasi baru yang namanya cukup populer di lautan. Reputasinya sebagai bajak laut sama hebatnya dengan kemampuannya yang dahsyat. Salah satu kemampuan dahsyat yang Cavendish miliki adalah menggunakan pedang. Cavendish terkenal karena gaya bertarungnya yang mengandalkan kecepatan. Hampir tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Kekuatan Cavendish akan berada di puncak ketika kepribadiannya yang lain, Hakuba, bangkit, dan dia akan berubah menjadi sosok mengerikan. Kecepatan serangan dari Cavendish bahkan menjadi sebuah ancaman besar oleh para petinggi di kelompok bajak laut Don Quixote. Di armada besar topi jerami, Cavendish merupakan pemimpin dari kelompok pertama. Cavendish merupakan pemimpin dari kelompok bajak laut Beautiful dengan jumlah kru yang mencapai 75 orang. Yang keenam, Hajrudin. Hajrudin merupakan karakter yang jadi bagian dari suku raksasa yang berasal dari Pulau Elbaf. Dia juga sempat berpartisipasi dalam turnamen di Colosseum dalam Art Dressrosa. Menjadi bagian dari suku raksasa, tidak heran jika kekuatan fisiknya sangatlah luar biasa. Dan hal ini pun terbukti dalam turnamen di Colosseum saat dia bertarung melawan salah satu peserta, Masfish. Hajrudin merupakan kapten dari kelompok atau divisi ke-6 dalam armada besar topi jerami. Hajrudin sendiri sebenarnya merupakan kapten dari kelompok bajak laut New Giant Warrior. Dia pernah menjadi bagian dari Baggage Delivery, sebuah kelompok kriminal milik Bagi. Namun dia memutuskan untuk keluar dari kelompok tersebut. Meskipun jumlah krunya tidak banyak, tetapi mereka semua adalah bagian dari suku raksasa. Yang ketujuh, Bartolomeo. Rasanya sahabat pecinta One Piece semua sudah tahu siapa Bartolomeo. Dia adalah sosok yang sangat mengagumi sosok Luffy dan juga kelompok topi jerami. Bartolomeo bahkan rela melakukan apapun untuk bisa bertemu atau menjadi seperti mereka. 2 tahun lalu, ketika sebuah petir menyelamatkan Luffy dari eksekusi mati, Bartolomeo ada di antara para kerumunan dan merasa takjub dengan apa yang dia lihat. Sejak saat itu, Bartolomeo mulai mengagumi Luffy dan kru topi jerami serta mengikuti semua berita tentang mereka. Pasca perang besar di Marineford, Bartolomeo memutuskan untuk berhenti menjadi penjahat dan memulai pertualangannya sebagai bajak laut. Dia bahkan rela pergi ke Dressrosa untuk ikut turnamen di Colosseum demi mendapatkan buah iblis merah-merah Nomi dan akan memberikannya kepada Luffy. Bartolomeo memiliki sebuah kelompok bajak laut bernama Barto Club dengan anggota 56 orang dan menjadi kapten divisi 2. Namun saat ini nyawanya terancam karena Sang mencari keberadaannya pasca membakar bendera kelompok mereka. Eiichiro Oda masih belum memberikan momen kepada armada besar topi jerami, yang mana hal ini pun membuat para fans tidak sabar untuk melihat aksi dari mereka. Sebelumnya, banyak dari mereka yang menduga bahwa armada besar ini akan muncul dalam perang besar di Onigashima. Namun faktanya, hal tersebut tidak pernah terjadi. Mungkin mereka akan muncul menjelang akhir ceritanya. Itulah pembahasan kali ini tentang 7 anggota armada besar topi jerami. Nantikan pembahasan admin di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.